Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan shalom. Baiklah kita beribadah untuk bernyanyi, berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan untuk memperlengkapi diri kita melaksanakan tugas-tugas hari ini. Sebelumnya kita mulai dengan bernyanyi. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 21, demikian bunyinya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus di salib bukti kasih Allah terhadap manusia untuk menyelamatkan dari dosa dan juga dari maut. Karena kejahatan kita semua ditimpakan kepada Yesus. Sebenarnya manusia itu akan menerima ganjaran karena dosa dan kejahatannya. Tetapi Yesus rela mati menggantikan manusia itu sehingga manusia itu beroleh selamat. Saudara-saudaraku, bagi orang-orang pintar dan tokoh-tokoh agama melihat salib itu adalah suatu kebodohan, maka mereka tidak mau menerima dan tidak mau percaya tentang kematian Yesus di kayu salib. Orang-orang pintar belum tentu berhikmat, tetapi orang-orang pintar yang sudah dapat mengalami dan merasakan perbuatan-perbuatan Yesus, maka mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Jadi kalau ada orang-orang yang pintar atau orang ahli, belumlah tentu berhikmat, tetapi sesuai dengan pengalaman ataupun dapat dia rasakan penyertaan dan kasih Allah itu, maka disitulah Allah memberikan hikmat kepada dia, dan orang-orang yang berhikmatlah yang percaya dapat menerima arti kematian Tuhan Yesus di salib. Saudara, orang pintar dan para ahli filsafat hanya berpikir secara rasional, secara logika,
tanda dan bukti-bukti sehingga orang seperti itu sungkan percaya kepada Yesus yang mati itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui pemberitaan Injil sesuai dengan firman kita hari ini, agar semua dapat mendengar dan percaya bahwa kekuatan Allah terletak di dalam salib Yesus itu sendiri. Jadi dalam salib itu, di mana Tuhan Yesus mati disalibkan, disitulah kekuatan Allah dan kasih Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan dari maut. Percayalah saudara-saudara bahwa Yesus yang mati disalibkan itu adalah sesuatu kekuatan Allah di dalam kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Inilah saudara-saudara firman Tuhan yang menguatkan kita dan menasihati kita bahwa banyak orang yang bodoh di dunia ini yang tidak percaya akan kematian Tuhan Yesus disalib. Tetapi karena pemberita-pemberita Injil, Tuhan Allah memakai kepada dunia ini supaya semakin percaya bahwa kematian Yesus disalib untuk menyelamatkan kita, dan disitulah bukti yang paling dapat kita lihat kekuatan Allah dan kasih Allah untuk menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sebagai kekuatan Allah dan kasih Allah untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Segala kejahatan kami dan juga dosa-dosa kami ditimpakan kepada Yesus. Maka Yesus memikul itu di kayu salib supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Inilah yang menguatkan kami untuk melaksanakan tugas-tugas hari ini hingga malam hari nanti. Ke dalam tangan-Mu hidup kami, keluarga kami masing-masing, saudara-saudara kami, supaya Tuhan Yesus mengasihi dan menyelamatkan kami satu persatu, supaya kami bersukacita dalam hidup ini. Berkati apa yang kami pikirkan buat keluarga kami masing-masing, dan juga buat putra-putri kami. Baiklah Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi kehidupannya dan juga bagi masa depannya masing-masing. Karena itulah yang kami rindukan, berkat Tuhan mengalir untuk putra-putri kami. Berkati gereja-Mu, berkati negara kami. Inilah doa kami yang kami mohon pada Bapa di sorga, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tetap menghimbau supaya kita tetap pakai masker, karena belum seluruhnya pulih pengaruh daripada COVID ini, supaya kita sehat senantiasa. Dan kita menjaga kedamaian bagi orang-orang di sekeliling kita yang bersukacita menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini dan merayakan Idul Fitri, supaya mereka senantiasa bersukacita untuk merayakannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.